Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kami dari kelas AP1 ingin memenuhi tugas manajemen laboratorium mutu pangan untuk mereview materi yaitu konsep mutu. Kami dari kelompok B yang beranggotakan saya sendiri, Nini Haryani Wasila dengan NIM C3E118047. Selanjutnya ada Dinda Tiara dengan NIM C3E118023. Selanjutnya yaitu Grace Paulina Damanik dengan NIM C3E118007. Selanjutnya ada BN Nihagata Manalu dengan NIM C3E118003 dan ada Mega Sari dengan NIM C3E118001. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu persepsi mutu. What is quality? Quality is the degree to which an object or entity, example, process, product, or service, satisfies a specific set of attributes or requirements. Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi, dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performance, keandalan, mudah dalam menggunakan, estetika, dan sebagainya. Definisi mutu yaitu suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, atau meeting the needs of customers. Dalam ISO, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, atau bisa juga disebut konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan, atau conformance to the requirement. Selanjutnya masih mengenai persepsi mutu, yaitu ide klasik. Ide merupakan gagasan yang terdapat di dalam pikiran. Gagasan tersebut harus dituangkan agar dapat menjadi ide-ide cemerlang untuk bisa mengembangkan suatu industri pangan atau instansi, baik mengembangkan produk, industri, proses, cara kerja, dan lain-lain. Di sini, kelompok kami mengambil salah satu contoh perusahaan, yaitu PT Indofood yang bergerak di bidang pangan. Antara lain, produk yang diproduksi yaitu mie, es krim, makanan ringan, biskuit, tepung terigu, sirup, susu, minyak goreng, dan lainnya. Ide yang pertama yaitu, jika harga produk mahal, maka kualitasnya tinggi. Ini bermaksud apabila harga produk tersebut dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, maka kualitasnya pun harus tinggi atau bagus, baik dalam segi kemasan, kualitas produk, umur simpan, logo halal dari LPPOM MUI, nomor izin edar, tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi, serta persyaratan lainnya. Ide yang kedua yaitu brand name atau produk yang sudah bermerek. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Indofood sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. PT Indofood sukses makmur. TBK merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Berarti sampai saat ini sudah sekitar 30 tahun. Dan terbukti bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak sekali cabang. Di antaranya PT Indofood CBP Sukses Makmur, Divisi Bogasari, PT Indofood Frito-Lay Makmur Indofood, Food Industry SDN BHD, PT Indofood Anugerah Sukses Barokah,
PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan seperti informasi yang kami dapat, dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions, yaitu dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi pangan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Nah, dengan berkembangnya PT Indofood atau kesuksesan yang sudah diraih itu berasal dari ide-ide yang cemerlang, di mana ide tersebut sangat penting dan berpengaruh pada suatu perusahaan. Ide tersebut dapat diperoleh dari seluruh komponen pada suatu perusahaan, baik manajer, direktur, supervisor, juga pada staf-staf karyawan lainnya. Selanjutnya masih mengenai ide klasik yang berkaitan dengan produk dan spesifikasi produk. Yang pertama yaitu ditekankan pada kesesuaian. Di sini dimaksudkan bahwa produk yang diproduksi harus sesuai dengan peruntukan dan kegunaannya. Salah satu contoh yang kami ambil yaitu produk makanan bayi beras merah, di mana pada kemasannya biasanya terdapat deskripsi tentang produk tersebut. Dan harapan produsen dengan adanya makanan bayi ready to eat tersebut dapat diminati oleh para konsumen, terutama ibu-ibu, dan diharapkan dapat memenuhi nutrisi pada bayi. Dan yang paling penting, produk tersebut tidak diperuntukkan untuk orang dewasa. Yang terakhir yaitu orientasi pada produksi. Orientasi pada produksi merupakan suatu pendekatan dari setiap bisnis, terutama yang berkaitan dengan proses manufaktur dan produksi. Dalam pendekatan yang berorientasi pada produk tersebut, suatu bisnis atau perusahaan harus fokus dan mengembangkan produk berdasarkan apa yang baik untuk dibuat, dilakukan, atau diproduksi, bukan berdasarkan daripada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi produk yang dibuat yaitu harus berkualitas tinggi, setidaknya tersebut. Selanjutnya yaitu orientasi pada produksi. Orientasi pada produksi merupakan suatu pendekatan umum dari setiap bisnis yang terutama berkaitan dengan proses manufaktur dan produksi. Dalam pendekatan yang berorientasi pada produk tersebut, maka suatu perusahaan harus berfokus dan mengembangkan produk berdasarkan pada apa yang baik untuk dibuat, dilakukan, atau diproduksi, bukan berdasarkan daripada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Hal tersebut berarti produk yang diproduksi harus berkualitas, seperti salah satunya yaitu memiliki umur simpan yang panjang, mengandung banyak nutrisi, bermanfaat untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya konsep mutu. Konsep mutu yaitu mutu harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Hal ini membawa dampak pada persaingan yang semakin ketat akibat kemajuan teknologi yang menyebabkan persaingan benar-benar ditentukan oleh kemampuan mutu yang dimiliki. Konsep mutu pada zaman sekarang ini seperti sesuai spesifikasi, sesuai pemakaian, dan dapat memuaskan pelanggan. Sesuatu dapat dikatakan bermutu jika sesuai dengan spesifikasi, tidak ada cacat, dan memiliki nilai guna yang baik, mengetahui persyaratan pelanggan, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Persepsi mutu. Produk tidak bermutu dari sudut pandang pelanggan seperti tidak sesuai dengan spesifikasi,
tidak kompeten, memiliki permasalahan yang berulang, dan komunikasi yang tidak memadai. Selanjutnya adalah persepsi mutu dalam industri pangan. Mutu dalam industri pangan itu sendiri ada 4, yaitu GLP, GMP, GHP, dan GDP. Nah, ketika 4 hal ini sudah terpenuhi atau sudah diterapkan oleh perusahaan itu sendiri dengan baik, maka produk akhirnya akan bermutu dan safety, dan akan menarik pelanggan atau konsumen, dan akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, dan perusahaan akan diuntungkan. Nah, untuk hierarki organisasi mutu di industri pangan itu ada 3. Yang pertama adalah quality management, yang kedua quality assurance, dan yang ketiga quality control. Nah, quality management ini biasanya pada tingkat kantor pusat. Untuk quality assurance pada pabrik dan pada prosesnya. Nah, untuk quality control itu ada pada pengolahan produk serta pengujian di laboratorium. Untuk data laboratorium yang bermutu yaitu ada 2, quality control dan quality assurance. Nah, untuk quality control itu adalah sekumpulan penyelenggaraan aktivitas untuk menilai parameter, produk, dan proses sesuai spesifikasi, norma, dan target yang ditentukan. Untuk aktivitas ini mencakup pada pengamatan secara visual, evaluasi sensori, pengawasan proses ketika berlangsung, monitoring secara kontinu menggunakan sensor otomatis, serta pengujian dan analisis laboratorium. Untuk quality assurance yaitu mendemonstrasikan dan mendokumentasikan bahwa mutu secara nyata dan telah tercapai. Untuk quality control adalah bagian dari quality assurance. Quality management atau manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kegiatan yang terkoordinasi atau teratur untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Hal ini erat kaitannya dengan definisi dari sistem struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas, proses dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan manajemen mutu. Konsep manajemen mutu yang digunakan pada saat ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20 dan merupakan hasil dari proses manufaktur dan toko. Ada 8 prinsip manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 tahun 2000. 1. Fokus pelanggan. Organisasi harus dapat mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan masa depan, dan berusaha untuk memenuhi persyaratan pelanggan, serta berupaya untuk melebihi harapannya. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan menciptakan visi, sekaligus mewujudkannya menjadi kenyataan. Yang ketiga, keterlibatan personel. Penerapan prinsip keterlibatan personel bagi organisasi akan memberikan dampak, yaitu meningkatkan antusiasme dan rasa bangga kepada personel merasa menjadi bagian atau memiliki perusahaan, yang pada akhirnya akan berfokus pada kreasi dan memberikan nilai bagi pelanggan. Yang keempat adalah pendekatan proses. Dalam konteks ISO 9001 tahun 2000, pendekatan proses mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan melakukan peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu dan mengelola interaksi masing-masing proses yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kelima, pendekatan sistem terhadap manajemen. Pendekatan sistem terhadap manajemen
diartikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan dengan efektif dan efisien. Yang keenam, peningkatan berkesinambungan. Peningkatan berkesinambungan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan mutu. Peningkatan berkesinambungan atau continual improvement harus menjadi sasaran tetap perusahaan. Yang ketujuh, pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan analisis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kemampuan keduanya dan memberikan nilai. Faktor yang mempengaruhi mutu laboratorium. Yang pertama, SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda dalam organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengelola atau mengembangkan kompetensi personil agar mampu merealisasikan misi organisasi dalam rangka mewujudkan visi organisasi tersebut. Data yang dihasilkan dari pengujian laboratorium dapat dikatakan sebagai data yang bermutu jika memenuhi keempat faktor, yaitu faktor yang pertama dapat memuaskan pelanggan, yang kedua ketepatan dan ketelitian yang tinggi, ketiga mampu telusur, keempat terdokumentasi. Kunci untuk mendapatkan data yang bermutu. Yang pertama, komitmen manajemen. Komitmen manajemen adalah hal yang paling mendasar dari sistem manajemen yang akan dan sedang dibangun atau diimplementasikan. Apa saja komitmen dari manajemen terhadap penerapan ISO? Pertama, menetapkan kebijakan mutu. Kebijakan mutu adalah landasan yang kuat bagi permulaan sistem manajemen yang dibangun. Kebijakan mutu harus ditetapkan oleh top manajemen sekaligus mereka menandatanganinya sekaligus bertanggung jawab dalam mensosialisasikan terhadap seluruh karyawan. Yang kedua, membuat sasaran mutu. Yang ketiga, menyediakan sumber daya. Yang keempat, menunjuk wakil manajemen. Yang kelima, manajemen review. Di dalam manajemen review akan dibahas kesalahan apa saja yang sering terjadi di lapangan, apa rencana organisasi di masa yang akan datang, bagaimana dengan keputusan-keputusan sebelumnya, apakah sudah bisa dieksekusi dengan baik atau tidak. Sekian video tentang konsep mutu dari kelompok B kelas AP1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.